Halo pemirsa, Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Brazil Lula da Silva dengan upacara militer kehormatan di Istana Palácio do Planalto. Sambutan hangat dan khidmat diiringi lagu kebangsaan kedua negara yang menambah kesan simbolis dan juga penuh dengan kehormatan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Istana Palácio do Planalto, Brasilia pada Rabu pukul 10.35 waktu setempat untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan. Prabowo disambut langsung oleh Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, dalam upacara militer penuh kehormatan yang berlangsung khidmat. Dengan mengenakan jas biru tua dan peci hitam, Prabowo memberikan hormat saat melewati barisan pasukan kehormatan Brazil. Bendera merah putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Brazil, diiringi lagu kebangsaan kedua negara yang menambah kesan simbolis dan penuh penghormatan. Usai upacara, kedua pemimpin negara berjabat tangan, berfoto bersama, dan memperkenalkan delegasi masing-masing. Delegasi Indonesia yaitu sejumlah menteri dan pejabat tinggi, sementara Brazil diwakili oleh jajaran tinggi pemerintah dan staf kepresidenan Brazil. Kunjungan ini semakin berkesan dengan parade drum band dan pasukan berkuda Brazil yang mengibarkan bendera Indonesia di balkon istana, menandai eratnya hubungan bilateral kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyambut rencana Presiden Brazil Lula membawa ratusan pelaku usaha ke Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Prabowo juga mengapresiasi kemajuan Brazil di sektor pertanian dan juga menyambut pengiriman tim teknis untuk berbagi inovasi. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyambut antusias rencana Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva untuk membawa ratusan pelaku usaha Brazil ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan bilateral mereka di Istana Palácio do Planalto pada Rabu 9 Juli, Brasilia. Prabowo menilai langkah tersebut akan mempercepat kerjasama konkret dalam perdagangan dan juga investasi. Ia menekankan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan, termasuk populasi besar dan kekayaan alam yang melimpah, sehingga potensi ekonomi kedua negara sangat besar. We welcome very much your plan to bring several hundred Brazilian entrepreneurs with you on your visit so that we can get tangible cooperation as soon as possible. Many times we sign agreements of partnership and then it remains a written document. But now we feel that we have so many common interests, we have so many resources that we can really benefit each other, not only in trade industry but in many fields. Field of agriculture, Brazil is at the cutting edge. You are giving good example with your use of biofuels and your innovations in the field of agriculture, your productivity, which will really benefit Indonesia if we study from your experience. And you, President Lula, and your ministers have kindly accepted our request to send more of our teams of technical experts to study your innovation and your modernization as well as your technology here. Selain mengagumi kemajuan Brazil di sektor pertanian dan bioenergi, Prabowo juga mengapresiasi kesediaan Lula untuk mengirim tim teknis guna berbagi inovasi pertanian. Kunjungan Prabowo ke Brazil juga sekaligus untuk menghadiri KTT BRICS dengan rencana balasan kunjungan Lula ke Indonesia pada Oktober mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyerukan reformasi PBB agar negara-negara global selatan mendapatkan peran yang lebih besar dalam tata kelola dunia. Dalam pertemuan dengan Presiden Brazil Lula,
Prabowo juga menegaskan dukungan bersama untuk gencatan senjata di Ukraina dan juga Gaza, serta kerjasama di berbagai bidang strategis. Usai pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Palácio do Planalto, Brasilia pada Rabu 9 Juli, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyuarakan pentingnya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa agar negara-negara global selatan mendapatkan peran lebih besar dalam tata kelola dunia. Prabowo menekankan bahwa dalam dinamika global yang terus berkembang, negara-negara berkembang dengan populasi besar dan ekonomi kuat perlu dilibatkan secara lebih proporsional dalam pengambilan keputusan dunia. Ia menyebut Brazil sebagai contoh negara besar yang perlu mengambil peran lebih aktif dan bertanggung jawab dalam memimpin perubahan tersebut. We support your thinking that there must be reforms for the United Nations to increase the voice of other new big players on the global scene. Brazil is a very big country, big population, with a strong economy. I think will have to play a more responsible and leading role. And I think we should combine our efforts, combine our voice to push forward for these reforms. We have to rise to our responsibility to try to achieve a breakthrough in the conflict in Ukraine and also in the Middle East. In Ukraine, I think I agree with your concept and your thinking of continuing the role of the group of friends to try to push towards a tangible and real ceasefire as soon as possible. And on the Middle East, again, we really value your strong stand on the need for immediate cessation, ceasefire in Gaza, and also that the only solution will be a two-state solution. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga menegaskan komitmen terhadap perdamaian di Ukraina dan Gaza. Selain itu, mereka sepakat memperkuat kerjasama konkret di berbagai bidang, termasuk teknologi pertanian, energi terbarukan, pertahanan, dan perdagangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva untuk merayakan ulang tahunnya di Indonesia pada Oktober 2025 mendatang. Undangan tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers bersama di Istana Planalto, Brasilia, di mana Prabowo pun menjanjikan sebuah perayaan istimewa untuk menghormati ulang tahun ke-80 Lula di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menutup kunjungan kerjanya di Brasil pada Rabu 9 Juli 2025. Kunjungan tersebut mencakup partisipasinya dalam KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, serta pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Brasilia. Dalam pertemuan dengan Lula, ia mengundang langsung pemimpin Brasil itu untuk berkunjung ke Indonesia dan merayakan ulang tahunnya di Jakarta. Tak hanya itu, dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya hubungan erat antara Brasil dan Indonesia meski dipisahkan jarak yang jauh. Ia menutup dengan menyampaikan kembali undangan hangatnya kepada Lula untuk datang ke Indonesia. I look forward to President Lula visiting Indonesia this year in October, because we have nearly the same birthday, nearly the same in October, and I want to celebrate President Lula's birthday in Indonesia. President Lula will be 80 years old. I am his younger brother. I will be 74. But they say the 80 years old today is like 60 years old a few years ago.
So I'm convinced that we will see President Lula being active in the world stage for a long time. I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Setibanya di Pangkalan Udara Air Force Base Brasilia, pukul 17.00 waktu setempat, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melanjutkan perjalanan kenegaraan ke Belgia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di kota Brussels, Belgia pada Sabtu 12 Juli waktu setempat. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari lawatan diplomatik Presiden ke kawasan Eropa untuk memperkuat hubungan strategis Indonesia dengan Uni Eropa dan juga Kerajaan Belgia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Brussels, Belgia pada Sabtu sore 12 Juli 2025 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Brussels menandai dimulainya kunjungan kerja di Belgia sebagai bagian dari rangkaian lawatan diplomatiknya ke kawasan Eropa. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh Direktur Jenderal Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Belgia, Francois Delhaye. Selain itu, jajaran Kedutaan Besar Indonesia untuk Kerajaan Belgia juga turut menyambut kepala negara. Selanjutnya, Presiden menuju hotel tempatnya bermalam dengan kendaraan resmi yang telah disediakan. Kedatangan Presiden Prabowo juga disambut antusias oleh warga negara Indonesia yang berada di Brussels. Presiden bahkan menyempatkan menyapa hingga bersalaman dengan masyarakat yang menyambutnya dengan penuh sukacita. Selama berada di Brussels, Presiden dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan tinggi Uni Eropa, di antaranya dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Pertemuan-pertemuan ini akan difokuskan pada penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Uni Eropa. Tak hanya dengan Uni Eropa, Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Raja Belgia Philip di Istana Laeken. Pertemuan dengan Kepala Monarki Belgia ini diharapkan dapat memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara serta menjajaki kerjasama konstruktif di berbagai bidang. Secara keseluruhan, kunjungan kerja ke Belgia ini merupakan langkah strategis diplomasi Indonesia untuk mengambil peran dalam menyikapi berbagai tantangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo bertemu dengan Raja Belgia Philippe di Istana Laeken dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya di Brussels. Pertemuan singkat berlangsung 4 mata dalam suasana hangat dan juga penuh kehormatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Belgia Philip di Istana Laeken, Brussels pada Minggu 13 Juli 2025. Setibanya di istana, Prabowo disambut langsung oleh Raja Philip dan keduanya melakukan sesi foto bersama sebelum melangsungkan pertemuan 4 mata dalam suasana hangat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Duta Besar RI untuk Belgia, Andri Hadi. Pertemuan dengan Raja Philip menjadi agenda penutup dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Prabowo di Belgia. Setelah pertemuan, Prabowo dilepas langsung oleh Raja Philip menuju Bandara Brussels untuk melanjutkan perjalanan ke Paris. Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri perayaan Bastille Day sebagai tamu kehormatan, setelah sebelumnya juga mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa guna menuntaskan kesepakatan CEPA. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Brussels mendapatkan sambutan hangat dari ratusan diaspora Indonesia yang telah lama menantikannya. Momen penyambutan di hotel tempat Presiden menginap pun berlangsung penuh keharuan dan juga semangat nasionalisme. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di hotel tempatnya bermalam di Brussels, Belgia pada Sabtu 12 Juli 2025 disambut hangat oleh para diaspora Indonesia yang telah lama menantikan momen bersejarah tersebut. Suasana haru dan antusias begitu terasa sejak Presiden Prabowo tiba di hotel, di mana ratusan diaspora berkumpul di depan pintu masuk hotel hingga memenuhi area lobi bagian dalam. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung disambut dengan semangat oleh para diaspora seraya melambaikan bendera merah putih berukuran kecil. Dua anak diaspora, salah satunya bernama Kala yang berusia 6 tahun,
maju ke depan untuk menyerahkan buket bunga kepada Presiden. Terima kasih sekali. Presiden Prabowo pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung diaspora yang telah menunggu kedatangannya. Hal itu pun disambut antusias oleh para diaspora yang tampak bahagia menyambut orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Kami senang banget, kami bangga banget bisa bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia di Belgia. Dan kami sangat berharap Pak Prabowo bisa dilancarkan segala urusannya selama berada di Belgia ini. Aduh saya gemetar ini. Baru nggak nyangka, like a dream. Ternyata orangnya sangat humble. Iya, saya sampai gemetar. Udah pedicure ya for the shake hand. Wah, Sangat senang. Happy banget. Ya, akhirnya bisa ketemu langsung sama Pak Prabowo. Bener-bener kayak mimpi karena biasanya kan lihat dari televisi, YouTube gitu-gitu kan. Dan sekarang ketemu, salaman lagi. Udah manikur pedikur. Suasana hangat dan penuh keakraban semakin terasa ketika Presiden Prabowo berfoto bersama para diaspora yang mengibarkan bendera merah putih kecil di tangga dalam hotel. Momen tersebut menjadi penutup manis dari penyambutan yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga syarat akan makna persatuan dan harapan dari para diaspora. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo merampungkan negosiasi CEPA Eropa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presiden Activity. Pemirsa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan membahas perjanjian ekonomi RI dan Uni Eropa di Belgia. Kesepakatan IU CEPA sudah selesai dan akan ditandatangani tahun ini, memberikan pembebasan tarif ekspor ke Eropa. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kepada wartawan di Brussels, Belgia, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membahas isu ekonomi selama kunjungannya di Belgia. Salah satu agenda utama adalah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Airlangga menyampaikan bahwa hasil negosiasi perjanjian tersebut sudah selesai dan akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, terutama berupa pembebasan tarif ekspor ke pasar Eropa. Kesepakatan ini akan resmi dituangkan dan ditandatangani oleh kedua pihak pada tahun ini. Kunjungan Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Ursula von der Leyen dan juga Presiden daripada EU Council, plus berkunjung ke Raja. Dan salah satu yang akan dibahas itu terkait dengan EU CEPA. Nah, EU CEPA ini kita sudah berunding masuk ke tahun ke-10, lebih dari 19 putaran. Namun seluruh isunya akan selesai. Dan ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian. Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0. Apakah ada kabar kapan ratifikasinya? Ya tentu pertama nanti akan ada penandatanganan di kuartal ketiga tahun ini dan di Jakarta. Tapi kita tunggu pengumuman dari Presiden. Jadi kita tidak spill. Ya. Tapi sejauh ini tadi apa sih Pak yang menjadi kendala yang masih susah gitu loh Pak untuk atas? Sekarang sudah tidak ada kendala lagi, jadi sudah selesai. Sebelumnya banyak hal, ya. Tapi tentu situasi global, geopolitik itu semuanya merubah dan juga termasuk Indonesia menjadi mitra strategis untuk Eropa karena kita dilihat juga dalam proses masuk menjadi OECD sehingga kita dianggap sudah mulai menjadi like-minded countries. Kemudian Indonesia juga ke depan akan menjadi negara yang terus meningkat ekonominya. Dan mereka melihat di berbagai regional ASEAN sangat kuat dan anchor-nya Indonesia. Sesudah Indonesia di belakang antri nih, Malaysia ingin, Thailand ingin. Jadi ya Indonesia menjadi pelopor lah untuk bekerja sama dengan berbagai negara.
kalau misalnya soal kesepakatan kan pasti ada give and take. Lebih banyak yang kita kasih ataupun juga kita relakan untuk kemudian disepakati? Sama-sama. Namanya kalau perjanjian dagang kan harus dua pihak. Jadi kita cari yang win-win. Tak hanya itu, Airlangga juga menambahkan bahwa Indonesia dianggap sebagai mitra dagang strategis oleh Uni Eropa dan juga mulai dipandang sebagai negara yang sejalan secara kebijakan karena proses Indonesia menuju keanggotaan OECD. Penandatanganan perjanjian rencananya akan dilakukan di Jakarta pada kuartal ketiga tahun ini, menunggu pengumuman resmi dari Presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia dan Uni Eropa sepakat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA setelah 10 tahun negosiasi. Perjanjian ini membuka akses pasar lebih luas dan memperkuat kerjasama ekonomi kedua pihak. Setelah melalui proses negosiasi selama 10 tahun, Indonesia dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan politik untuk menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut perjanjian ini sebagai terobosan penting yang strategis di tengah ketidakpastian global. CEPA diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa. Dalam konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Prabowo menegaskan bahwa kedua pihak berhasil menyatukan kepentingan ekonomi yang sebelumnya berbeda dan menyepakati kerjasama yang saling menguntungkan. Today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Von der Leyen pun mengapresiasi kepemimpinan Prabowo dan menyebut CEPA sebagai perjanjian perdagangan bebas yang ambisius dan tepat waktu, mengingat besarnya potensi ekonomi dari kedua kawasan. It is a leading supplier of goods that are vital for the digital and green transition, and it represents a growing market of over 287 million people. The new agreement will open new markets. It will create more opportunities in key industries. Business active in agriculture, in automotive, and in services will massively benefit from it. This agreement will also help strengthen the supply chains of critical raw materials that we need to power the clean and the digital transition. We want not only a secure supply, but we want responsible supply. This we have in common. That means respect for the environment, respect for the local communities, and a clear focus on good jobs and local value creation. Indonesia is one of the largest economies in the world, with a GDP of 1.2 trillion euros. Together, we represent a market of 730 million people. Perjanjian ini akan membuka peluang besar di sektor pertanian, otomotif, jasa, dan bahan baku penting, terutama untuk mendukung transisi digital dan energi bersih di Eropa. Von der Leyen menekankan pentingnya pasokan yang tidak hanya aman, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan total pasar gabungan 730 juta jiwa, implementasi CEPA diyakini menjadi pengubah permainan dalam hubungan perdagangan Indonesia-Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Komisi Eropa memuji kepemimpinan Prabowo dalam menyelesaikan negosiasi CEPA yang sempat tertunda selama 10 tahun. Prabowo menyambut baik apresiasi tersebut dan juga berharap implementasi CEPA bisa segera ditandatangani di Brussel. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA yang sempat tertunda selama 1 dekade. Dalam konferensi pers bersama di Brussels, ia menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan besar
yang mencerminkan komitmen kedua pihak terhadap hubungan jangka panjang yang saling menghormati. I am very pleased to report that we have just reached a political agreement on an ambitious free trade agreement. It's a comprehensive economic partnership agreement, we call it CEPA. After 10 years of negotiations, we have achieved a breakthrough. So, Mr. President, I want to thank you for your leadership. Together, we are sending a strong message about the importance of predictable, long-term partnerships. Partnerships that are built on trust, reciprocity, transparency, and shared values. Prabowo menyambut baik pengakuan tersebut dan menegaskan bahwa CEPA merupakan bukti semangat saling menguntungkan antara Indonesia dan Uni Eropa. Ia juga menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan tim perunding yang telah menyelesaikan seluruh isu utama dalam negosiasi. Menutup pernyataannya, Prabowo berharap implementasi CEPA dapat segera ditandatangani secara resmi di Brussels sebagai simbol kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan antara kedua belah pihak. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving, I would say, strategic breakthroughs, so that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? I hope when we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri peringatan Bastille Day di Paris pada Senin 14 Juli 2025. Presiden Prabowo juga hadir sebagai tamu kehormatan atas undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menandai eratnya hubungan Indonesia dan juga Prancis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Bastille Day di Place de la Concorde, Paris pada Senin 14 Juli 2025. Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan atas undangan langsung dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kehadiran Prabowo menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Prabowo tiba di Paris sehari sebelumnya, Minggu malam, setelah menyelesaikan rangkaian agenda kerja di Brasil, Belgia. Dalam prosesi Bastille Day yang merupakan peringatan militer prestisius di Prancis, Prabowo tampil mengenakan setelan jas abu-abu gelap. Ia duduk di tribun bersama putranya Didit Prabowo dan adiknya Hashim Jojo Hadikusumo untuk menyaksikan parade militer di jantung kota Paris. Bastille Day merupakan hari nasional Prancis yang diperingati setiap 14 Juli menandai awal revolusi Prancis. Tahun ini sebanyak 504 prajurit TNI dari 3 matra turut serta dalam parade bersama taruna dari Akademi Militer dan Kepolisian. Selain mengikuti latihan gabungan, para prajurit TNI juga menjalin keakraban dengan tentara asing, termasuk dengan mengajak mereka berjoget pacu jalur menciptakan suasana penuh persahabatan. Kehadiran Prabowo dalam Bastille Day 2025 di Paris tidak hanya mempererat hubungan bilateral Indonesia-Prancis, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan dan penghormatan tinggi dari Prancis terhadap Indonesia sebagai mitra strategis. Momen ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata dunia internasional melalui diplomasi yang hangat dan penuh penghargaan terhadap nilai-nilai persahabatan antar bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan dalam parade militer Bastille Day di Paris. Sambutan hangat dari Presiden Paris Emmanuel Macron menunjukkan kekaguman dan penghormatan tinggi terhadap kepemimpinan Prabowo serta peran penting Indonesia di kancah dunia.
Parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris berlangsung dalam suasana penuh hormat dan kehangatan. Presiden RI Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan, menandai momen penting dalam hubungan diplomatik Indonesia-Perancis di tingkat global. Dalam siaran langsung YouTube Istana Élysée, terlihat Prabowo disalami langsung oleh Presiden Emmanuel Macron usai inspeksi pasukan. Ia menjadi orang kedua yang disalami Macron setelah ibu negara Brigitte Macron. Tak hanya itu, posisi duduk Presiden Prabowo pun mencuri perhatian. Prabowo berdampingan dengan Macron di barisan utama tamu kenegaraan, menyaksikan parade militer dan udara. Sebuah gestur yang mencerminkan penghormatan tinggi dari Prancis. Perayaan nasional Prancis Bastille Day mengenang penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789 yang menandai awal revolusi Prancis dan lahirnya nilai kebebasan, kesetaraan, serta persaudaraan. Keikutsertaan Indonesia termasuk pasukan TNI Polri dalam parade militer mencerminkan eratnya kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan dan perdamaian dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo hadiri jamuan santap malam privat bersama Presiden Macron di Istana Élysée pada 14 Juli 2025. Momen hangat ini berlangsung usai perayaan Hari Nasional Prancis dan mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat kerjasama. Dalam balutan suasana megah dan penuh sejarah, Istana Élysée menjadi latar pertemuan hangat antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan santap malam privat pada Senin malam 14 Juli 2025. Acara ini digelar usai perayaan Hari Nasional Prancis, di mana Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan dalam parade militer di Place de la Concorde. Setibanya di istana, Presiden Prabowo disambut oleh Kepala Protokol Negara Prancis dan melintasi barisan pasukan kehormatan. Presiden Macron kemudian menyambut dengan hangat di ujung barisan. Keduanya berjabat tangan dan berfoto bersama sebelum melangkah ke ruang jamuan yang tertata elegan. Dalam suasana akrab, kedua pemimpin berdiskusi mengenai isu-isu strategis bilateral dan global sambil menikmati sajian khas Prancis. Lebih dari sekedar perjamuan resmi, momen ini mencerminkan kedekatan dan komitmen kedua negara untuk mempererat kerjasama di tengah dinamika geopolitik dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Arab Saudi, Brazil, Belgia, dan juga Perancis. Kepulangan Presiden Prabowo dilepas secara resmi oleh pejabat dan juga pasukan kehormatan Perancis di Bandara Orly, Paris. Presiden RI Prabowo Subianto telah kembali ke tanah air pada Selasa waktu setempat, usai mengakhiri lawatan kerja ke sejumlah negara sahabat, termasuk Arab Saudi, Brazil, Belgia, dan Prancis. Kepulangan Prabowo dimulai dari Bandar Udara Orly, Paris. Prabowo dilepas secara resmi oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, Dubes RI untuk Prancis, Muhammad Omar, serta Atase Pertahanan KBRI Paris. Upacara pelepasan juga diiringi barisan pasukan kehormatan militer Prancis. Sebelum bertolak, Prabowo menjelaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée berlangsung produktif. Keduanya membahas kerjasama bilateral serta isu global, termasuk konflik Israel-Palestina. Prabowo menyebut Prancis mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian berkelanjutan. Suatu pertemuan makan malam, tapi ya kita bahas banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya. Oke. Bahas two state solution. Ya. Dibahas. Prancis mendukung two state solution. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menuntaskan perjanjian Ayu Cepa yang telah dibahas selama 10 tahun terakhir. Hasil kunjungan luar negeri Presiden Prabowo disebut membawa banyak dampak positif dan juga konkret bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara mitra strategis dan telah kembali ke tanah air. Dalam lawatan tersebut, salah satu capaian utama yang dibawa pulang Presiden Prabowo adalah penuntasan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau AEU CEPA. Perjanjian yang telah melalui proses negosiasi selama lebih dari 10 tahun tersebut diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Lewat AEU CEPA,
Indonesia berpeluang meningkatkan akses pasar ekspor ke negara-negara Uni Eropa, menarik lebih banyak investasi asing, serta memperkuat posisi industri nasional di pasar global. Adapun pemerintah optimis implementasi perjanjian ini akan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden sudah menuntaskan perjalanan keliling luar negeri dan menghasilkan banyak sekali hal-hal positif dan konkret bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Di antaranya perjanjian IEU-CEPA yang mungkin sudah kita lakukan dengan jangka waktu yang sangat panjang, 10 tahun, di masa Presiden Prabowo berhasil dituntaskan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sempo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto berhasil berunding soal tarif impor Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Presiden Activity.